Saya akan berbicara tentang datang kepada Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 30 sampai 31. Saudara boleh lihat di screen TV. Saya akan bacakan ya. Lalu datanglah kepadanya, maksudnya datang kepada Yesus, orang banyak membawa orang lumpuh, yang bisu, yang timpang, dan banyak lagi yang lainnya bersama mereka. Dan mereka meletakkan pada kaki Yesus, dan Dia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu menjadi takjub ketika melihat orang yang bisu berbicara, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Dan mereka memuliakan Elohim Israel atau Tuhan Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman mengajarkan agar saudara dan saya tetap datang kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, mari kamu hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Asal kuncinya saudara mau datang Yesus. Amin. Saudara, Yesus tahu gak rumah tangga kita sedang ada dalam masalah? Yesus tahu. Yesus tahu gak pekerjaan ekonomi kita sedang ada masalah? Yesus tahu. Tapi yang Yesus mau saudara datang hampiri Yesus. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Saudara, jam 2 kita tahu bersama pemimpin bangsa ini mengumumkan kenaikan BBM. Apapun situasi kondisinya Bapak Ibu Saudara, ekonomi mungkin lagi turun, mau resesi, itu gak bisa memisahkan kasih Yesus dengan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Semakin saudara datang kepada Yesus, semakin saudara tidak dikecewakan. Siapapun saudara, saudara mau bilang sama Yesus, tapi saya ini pendosa besar loh Pak Pendeta. Rumah tangga saya udah berantakan. Saya sudah kawin cerai berkali-kali. Saudara, Yesus gak lagi kompromi sama dosa. Tapi Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya bahwa betapa Dia sangat mencintai kita apa adanya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena agama kita, tetapi it's because my love to you. Sebab karena kasihku untuk kamu. Karena setiap dari kita manusia pasti dan akan. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, adalah kegagalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kawin cerai dan lain sebagainya. Pasti itu. Itu kehidupan realita. Tapi good newsnya adalah masih ada pengampunan, masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar yang Yesus berikan, di mana nabi-nabi lain gak berikan. Nabi-nabi lain hanya bilang, kamu salah, kamu gak layak, kamu harus dipotong, masuk neraka. Bahkan kepercayaan agama pun mengajarkan hal yang sama. Siapa yang salah, dihukum. Tapi waktu kita salah, kita jatuh, namanya juga manusia. Kalau dalam lagu bilang tempatnya salah dan lupa. Tapi praise the Lord, Tuhan tidak menyerah dengan kita. Amin Bapak Ibu. Sampai Daud tuh berkata, kemana sih aku bisa lari dari Engkau ya Tuhan? Kemana? Semakin saudara merusakkan diri saudara, semakin Tuhan kejar saudara. Semakin saudara merasa saya ini udah gak layak, Tuhan akan buat saudara layak. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sayang atas keluarga saya. Tuhan mengasihi masa depan saya. Amin Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, saya ajak semua jemaat Tuhan, hampir 400 kurang lebih pagi sore di tempat ini. Ayo kita sama-sama datang sama Yesus. Resesi di depan mata saudara. Belum tanggal 1 November dia sudah bergejolak di bangsa ini. Itu baru 14.500, demo akan gila-gilaan. Gimana kalau dia sampai naik 20.000 1 liternya? Kelar saudara. Tapi itu bagi orang dunia.
Bagi orang percaya, dia akan tetap bertanggung jawab, memelihara kita, membuka jalan yang baru. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin, saudara. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini, yang pertama tetap tenang, dan yang kedua kita harus tetap datang sama Yesus. Waktu saudara dan saya datang sama Yesus yang pertama, saudara gak akan dikecewakan. Amin. Saudara gak akan dikecewakan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, datang sama Yesus gak dikecewakan. Satu kali Bible mencatat ada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Orang ini bukan orang percaya, orang ini bukan orang orang penyembah Elohim Israel yang kita kenal dalam tetragramaton YHWH. Kalau dalam Indonesianya terjemahannya Yahweh. Orang ini gak kenal, saudara. Tapi dia coba memberanikan dirinya untuk datang sama Yesus. Karena di mana Yesus berada, di situ selalu ada pertolongan. Di situ selalu ada jalan keluar. Kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini kecewa? Karena datangnya gak ke Yesus. Bukannya salah saudara datang ke gereja, tapi for the first datangnya sama Yesus. Oh, ini ada pendeta hebat, oh ini ada gembala dahsyat. Oke, Tuhan pakai itu semua. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ingini, datang sama saya. Akulah suami rohanimu. Amin. Kita ini mempelainya Kristus, saudara. Jangan lupa, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Dia mencemburui kita karena dia cinta kita sampai mati loh Bapak Ibu. Jadi itu gak mungkin masalah kita, cancer kita, tumor kita, sakit kita gak ditolong, itu impossible. Ekonomi kita gak dipulihkan, itu omong kosong saudara. Itu perkataan setan yang ada di pikiran kita. Kamu sudah gagal, rumah tanggamu berantakan, masa depanmu suram, kerjaanmu gitu-gitu aja, daganganmu sepi, salonmu gak laku-laku. Itu setan yang ngomong saudara. Coba saudara dan saya belajar rubah frekuensinya, kita datang sama Yesus. Aku percaya Tuhan, di tengah resesi ini aku tetap diberkati. Aku datang kepadamu, di dalammu ada jalan keluar. Engkaulah pintu dari kesusahan hidupku. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus kita tidak mengecewakan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya tidak mengecewakan. Orang yang datang sama Yesus tidak dikecewakan. Dari jauh perempuan ini berkata, asal aku jamah ujung jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Yang buat beda perempuan ini dengan kita adalah dia datang dari jauh, dan saudara dan saya, Yesus datang dari jauh tinggal dalam kita. It's very different. Beda banget. Kalau perempuan itu ngendap-ngendap, gue pegang nih jubah Yesus pasti sembuh. Dan benar dia sembuh. Tapi sekarang saudara harus tahu, Yesus ada dalam hidup ibu. Jadi gak mungkin kalau Yesus ada di dalam hidup kita, ada cancer, ada tumor. Terus bagaimana dong mereka yang mati karena tumor, karena cancer? Breakdown dong hidupnya. Jangan salahin Tuhan dong. Wah, Tuhan gak sembuhin, Tuhan gak pulihin, Tuhan gak tolong. Coba ambil kaca, berdiri, breakdown hidupmu. Jangan terus salahkan Tuhan. Amin. Jangan terus, ini suami saya kasar, istri saya gak peduli. Breakdown hidup kita di depan Tuhan. Jangan-jangan bukan Tuhan, jangan-jangan kita troublemaker-nya. Tapi lagi-lagi Tuhan gak lihat kesalahan kita. Dia tetap akan pegang kita dan bilang sama kita, I still loving you. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, ada cerita dalam Bible, ada 10 orang kusta yang menurut tradisi Yahudi, dia tinggalnya harus terpisah dari orang normal, namanya kusta. Istilahnya ini orang-orang kusta, istilah ya maaf ya. Ini orang-orang Yahudi, dia gak boleh hidup berdampingan. Tiba-tiba Bible mencatat orang kusta ini mendengar kehebohan. Ada seorang anak muda umur 33 tahun yang bisa banyak buat mujizat, dan khotbahnya itu mengubahkan hidup orang lain. Dari kejauhan 10-10-nya teriak saudara, Yesus, Yesus. 10-10-nya teriak, Yesus. Dan saudara tahu kemana Yesus jalan? Yesus selalu diikuti manusia berbondong-bondong. Dan yang ikuti Yesus orang Yahudi asli. Nah, kalau orang Yahudi asli melihat orang-orang kusta di seberang,
Apa hukumnya secara Yahudi? Hukumnya harus ditimpuki sampai mati, saudara. Harus dirajam, harus ditimpuki karena mereka kusta. Najis, 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 itu kata firman. Sekali lagi saudara, orang ingin mencari keselamatan, orang ingin cari pertolongan. Agama selalu berkata, najis, najis, najis. Dan puji Tuhan, ke-10 orang kusta ini, dia datang kepada Yesus. Dia teriak kencang-kencang, Yesus! Yesus! Gak berani dekat. Yang kedua yang bikin mereka dari jauh adalah Yesus seorang rabi, seorang guru. Walaupun usianya 33, dia dihormati sangat. Hayafas dan Hayanas dan bahkan Gamaliel menghormati Yesua. Karena ini rabi muda yang memang hikmatnya tak tertandingi. Makanya semua Farisi berkata, dari mana kepintaran dia? Kok dia bisa tahu hukum-hukum kita para nabi, hukum Taurat dan lain sebagainya? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum dunia ini ada, aku ada. Amin Bapak Ibu. Dari jauh orang itu teriak datang sama Yesus. Yesus, sembuhin kami. Sembuhin kami. Dari jauh Yesus berkata, aku mau engkau tahir. Yang 10 tahir, saudara. Meskipun 9 tidak mengucap syukur sama Tuhan, lagi-lagi Yesus tidak melihat pelanggaran dan kesalahan. Yesus tetap nantikan perubahan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang datang sama Yesus itu gak mungkin dikecewakan. Dan orang yang datang sama Yesus yang kedua gak akan dipermalukan. Betul Bu? Betul. Siapa di sini yang pernah punya masalah? Angkat tangan kanannya. Siapa ya di sini yang pernah punya pergumulan? Angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan malu-malu kucing. Dipermalukan gak waktu saudara berdoa? Faktanya, kesannya kayak gak ada jalan. Faktanya, kesannya pintunya tertutup. Selalu saya berkata sama rekan saya Dokter Sihar nih, saudara. Sampai dia dikenal banyak orang-orang di media online saya. Oh iya Dokter Sihar itu ya temannya Pastor Verona. Iya sering disebut tuh. Ya temen. Dok, datang aja sama Tuhan dok. Tutup mata, lipet tangan. Mungkin hatinya bertolak belakang kali. Ya kalau diginin melulu harga diri saya habis dong. Diinjak-injak, gak ada kehormatan dong. Tapi ada pujian yang bilang begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang. Orang coba ingin permalukan kita, Tuhan permuliakan kita. Selesai. Amin. Bener dok? Direndahin, dibikin malu, diomongin, diejekin. Gimana? Aduh, kok mau gugat aja, jangan. Anak Tuhan gak gugat-gugatan, tutup mata, lipet tangan. Aku berserah. Terserah orang mau bilang kita banci, berarti kita gak ngondek. Susah amat sih hidup. Kenapa sih harus tergantung sama mulut orang? Lo kayak banci, lo gugat dong. Halo? Lawan. Labrak. Siram pakai air keras. Halo? Iya kan? Sobekin mulutnya yang suka ngomongin kamu. Gedor-gedor pagi-pagi. Live-in di TikTok. Biar malu dia sekalian. Amin saudara. Tapi saya cuma bilang, udah dok, kita doa ya dok. Datang sama Yesus dok, percaya dok. Pasti ditolong, gak dibikin malu, pasti dibela. Amin. Orang mempermalukan dia, Tuhan permuliakan dia. Amin dokter. Tuhan berkati dokter. Ini juga berlaku bagi kita semua Bapak Ibu. Orang yang datang sama Yesus itu gak dipermalukan dan gak dikecewakan. Amin. Ada Ibu Elizabeth gak dikecewakan. Dia teriak-teriak, Yesus aku mau sembuh. Aku mau sembuh.
Walaupun dalam keadaan terpapa-papa dan tertati-tati dari satu dokter ke dokter lain, dari medis satu ke medis yang lain, nggak dipermalukan. Sekarang justru dia mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Videonya menjadi berkat bagi puluhan ribu orang yang mengidap kanker, tumor. Ada harapan yang baru. Amin Bapak Ibu. Karena itu janji Yesus, semua yang letih lesu dan beban berat datang sama saya. Aku pasti pulihkan, aku pasti berkati, aku pasti sembuhkan, aku pasti kasih promosi. As long we come near to Jesus. Amin. Kalau di live saya suka bilang, saudara mau pengusaha jengkol kek, saudara mau pengusaha ketoprak kek, selama tangan saudara di tangan Yesus, someday saudara jadi bos jengkol itu. Karena Bible bilang saudara kepala bukan ekor, naik nggak turun. Cuman kita yang sering kali negatif thinking satu sama diri kita sendiri. Saya nggak mampu, kayaknya nggak mungkin. Saya kan orang miskin, rumah tangga udah cerai, hancur-hancuran. Siapa yang peduli? Saya jatuh berkali-kali, utang pinjam nggak ada lagi yang mau kasih saya pinjaman, invest saya dan lain sebagainya. Itu katamu, coba sekali-sekali belajar sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan yang pimpin ya. Aku mau Tuhan yang atur. Aku mau Tuhan yang berjalan di depanku. Aku coba just follow you aja. Jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara tuh udah jauh banget. Menjauh dari yang namanya kesusahan, kemiskinan, masalah. Pokoknya udah makin jauh deh. Di sini ada adik saya dari Kupang hadir karena beberapa 2 minggu lalu saya kedukaan mama saya pulang ke rumah Tuhan. Di sini juga ada saksi hidup saya, ada Kak Aswin dari Biak, dulu kita sama-sama tinggal di Kemayoran. Mereka dua tahu siapa manusia yang berdiri di mimbar ini, saudara. Hari-harinya cuman gonjreng-ganjreng gitar. Mencintai kamu sama saja membunuh diriku, bikin sakit hati, di bawah pohon belimbing tuh. Terus langsung ditinggalin. Betul Kak Aswin ya? Orang tidur jam 12 malam saya masih nyanyi, balikin, oh balikin, body gue kayak dulu lagi. Lo nyesel dan bertanggung jawab. No, ada bapaknya juga tuh, tahu. Izin buka masker ya biar mantep gitu. Kalau sampai mati, balikin. Tetangga bilang, tidur. Bodoh amat. Untung saya belum kenal dia, mantan pacar saya. Kalau udah kenal, yang paling belakang, mama papanya pasti tolak. Aduh, jangan nikahin anak saya dan tadi balikin anak saya. Benar. Tapi tahu nggak saudara, ada satu pribadi yang nggak pernah menyerah. Oma saya akan selalu sebawa dalam kesaksian ini. Di kamar saya di ujung tuh ada tempat doa, saudara. Oma saya cuman begini. Tuhan, doa buat si Mario, buat si Verona, diubahkan, ditolong, dijamah, dipulihkan, dipakai Tuhan. 9 tahun dia berdoa. 9 tahun dia berdoa. Sambil dia berdoa saya tetap balikin, balikin. Ngerokok ya kayak preman kang parkir, saudara. Rambut panjang, badan kurus, belum salah pergaulan begini, saudara. Perut di mana-mana, lemak di mana-mana, nggak kayak gini dulu, nggak ada harapan. Kalau saya dulu datang sama papa juga, papa mertua saya, pas saya mau lamar anak papa, lu nikahnya sama kebun pisang sono. Pasti digituin, pasti. Ada adik saya, tapi oma saya nggak nyerah, dia datang sama Yesus. Dia datang sama Yesus, sama seperti pujian ini. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku. Aku doa buat Verona, 1 titik, Tuhan ubahkan saya. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Dari dulu aku tunggu kamu. Sekarang waktunya kamu datang sama aku. Aduh, diomongin banyak orang, so suci loh.
Sok pendeta loh, sok kudus loh. Saudara kalau lagi mau return yang baik ya, kalau ada orang ngomongin gitu, aminin aja Bapak Ibu Saudara. Sok suci loh, emang suci. Ini ada suci namanya. Mau jadi pendeta loh, amin. Aminin aja Bapak Ibu ya kan. Dan hari ini Bapak Ibu, yang balikin ini jadi berkat bagi ribuan orang. Orang yang datang sama Yesus, satu gak dimalu-maluin, dua gak dikecewain. Pak Gun sama Bu Melisa, anaknya terus dibawa dari Surabaya jauh-jauh, anaknya sakit. Dua hal ini, gak kecewa, gak dibikin malu. Selalu saya ajarin dewasa jemaat ini, Tuhan bisa pakai dokter, amin. Tuhan bisa pakai pendeta, yes. Tuhan bisa pakai gereja, sure. Tuhan bisa pakai rumah sakit, right. Betul? Tuhan bisa pakai minyak urapan, kemanapun saya bawa minyak urapan. Tapi jangan lupa tadi malam saya BAB Bapak Ibu, salah makan. Harusnya saya hang out di Sarina, akhirnya keluar pergi masuk toilet. Sama kita, cuman harinya beda. Papa mertua saya datang, nih minum obat. Enggak Pak, ada minyak urapan. Obat. Ya udah saya minum. Saya kasih minyak urapan, saya combine, sembuh tuh Bapak Ibu. Ini udah bilang, bagaimana besok mau khotbah nanti keluar masuk toilet dong? Nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tunggu ya, aduh. Nggak mungkin Tuhan bikin malu. Masalah tempat busuk aja Tuhan perhatiin gitu loh. Tempat pelepasan Tuhan perhatiin. Kan gak mungkin saya lagi khotbah begini, Tante Elizabeth saya pelepasan dulu ya. Ada yang kesurupan? Enggak, saya mau BAB. Kan gak mungkin gitu loh. Hari ini melalui gereja ini Tuhan ingin ajarkan kita, yuk datang sama Yesus. Datang. Jangan lagi mau dibohongin setan. Ya karena kamu udah gak layak, karena kamu begini. Itu suara udah basi lah, dari zaman Adam gitu-gitu terus. Suara basi itu dari zaman Adam begitu-begitu doang. Gak layak lo sihar, gak pantas lo ditolong. Bener gak? Coba belajar tenang, ini sama ini arahin ke Yesus. Tuhan, aku datang sama Tuhan. Masih layak gak? Pasti suaranya layak kok, orang gua udah mati buat lu. Tuhan masih bisa saya sukses gak? Bisa kok, orang saya mematahkan kegagalan demi kegagalan di kayu salib. Halo? Semua orang punya masalah, semua orang pernah gak punya uang, semua orang punya problematika kehidupan. Tapi jawabannya tetap satu, Yesus. Datang sama Yesus, selesai. Saya tutup dengan ini. Kemarin saya lagi di salon mama mertua. Ada enci-enci lagi ngeritingin rambut. Umur berapa tante? Tebak dong, genit juga dalam hati gue. Udah pada turun semua, istilahnya kata orang kampung udah pada wiron, masih genit. Umur berapa tante? Tebak dong, 66. Salah, 67. Ya begitu lagi. Belum pernah saya ajak ke Cita Fashion Week sih dia. Saya suruh jalan di pinggir selebel. Parah. Tapi yang bikin saya terkesan, bener juga kata kamu ya. Masalah kan selalu ada, ngapain pusing, sukacita aja tiap hari, betul mah? Saya tuh nyanyi-nyanyi aja, mau dari gereja mana kan, pokoknya saya nyanyi, sukacita, happy, saya datang aja sama Tuhan. Bayangin tuh, 66. Yang kop. Saya kaget ada, ini bukan cerita oma-oma ini, ada orang juga udah berumur 60, 70 gitu kan, cium-cium tangannya. Pak Pendeta, kok aroma tangan saya beda ya? Kenapa? Kok bau tanah kuburan gitu? Oh jangan begitu om, rencana Tuhan masih dahsyat sama om, sama tante. Jangan takut, saya cium-cium begini kayaknya, kok udah bau tanah kuburan gitu. Repot emang kalau orang menghakimi diri sendiri. Saudara, tante ini bilang udah bersukacita aja, kok pasti Tuhan tolong. Ujung-ujungnya kan masalah cuman uang, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, pelayanan, gitu-gitu aja muter.
Saya bilang boleh juga nih tante nih gue undang di sini nih. Kasih kekuatan. Betul gak? Masalah kita kan gak jauh-jauh Bapak Ibu. Sakit penyakit, ntar ipar pinjam uang, balikinnya 12 tahun kemudian. Aduh gue lupa, itu bukan lupa, gak nyadar loh. Benar Bapak Ibu. Tuhan kita baik, amin. Saudara, kiranya firman ini menjadi kekuatan. Tadinya saya ingin ada altar call di sini mendoain Bapak Ibu, tapi saya dapat kekuatan dari Roh Tuhan. Gak perlu, saudara sudah dikuatkan lewat firman ini. Yesus jawaban saudara. Tapi tetap nanti di luar saya akan doakan. Saya akan minyaki saudara dengan minyak urapan, agar saudara tetap dilindungi. Amin. Mau 14.500 kek, mau 17.000 kek, datang sama Yesus. Amin. Mau nanti di jalan demo kek, kita tinggal datang. Tuhan, ini jalan demo semua nih Tuhan, gede-gedean nih, aliansi ini, aliansi itu, aliansi ini. Tetap percaya Yesus ada di pihak kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Bangkit berdiri.